Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Burung-burung beterbangan menuju sarangnya. Rerumputan bergelayut mengikuti arah angin. Bunga-bunga tersenyum manis di tempatnya. Semilir angin memberikan kesan sejuk di sekitarnya. Namun, kala sore itu, Arya sedang bersedih. Ada apa? Arya kesulitan mendapatkan informasi tentang kekasihnya. Arya tak tahu kabar kekasihnya saat ini. Kamu kemana? Sampai kapan kamu menghilang dari aku? Salah aku sama kamu apa? Tanya Arya. Aryana Kartika Putri, biasa dipanggil Arya. Arya salah satu mahasiswa terbaik di kampusnya. Arya memegang peranan penting di kampusnya, yakni sebagai donatur tetap. Arya memiliki sifat rendah hati, ramah dan mudah tersenyum. Di usianya yang masih muda, Arya berhasil menorehkan prestasi. Salah satu prestasinya yakni Arya berhasil lulus dengan IPK tertinggi di kampusnya. Prestasi lainnya, Arya berhasil membangun perusahaan ternama di negeri ini. Arya, teriak Anne. Sebagai sahabat Arya, Anne mau menceritakan kejadian tadi pada Arya. Arya dengan Anne sudah bersahabat selama 10 tahun lamanya. Mereka berdua pernah mengalami suka maupun duka bersama. Mereka berdua sering mengalami pertengkaran hebat seperti pertemanan pada umumnya. Namun, hubungan persahabatan mereka tak pernah berakhir sedikit pun. Karena mereka saling sayang satu sama lain. Dan mereka tak ada niatan untuk mengakhiri hubungan persahabatan ini. Ada apa? Tanya Arya bingung dan heran. Gue lagi kesel sama seseorang. Arya menaikkan kedua alisnya secara bersamaan. Arya menanyakan lagi. Sama siapa? Arya sedang menerka-nerka orang yang dimaksud Anne. Ya, siapa lagi kalau bukan Damar? Damar salah satu mahasiswa favorit di kampus ini. Damar memiliki wajah yang tampan. 11-12 dengan kekasihnya. Sama Damar, Arya mengembangkan senyuman manis. Entah mengapa, Arya merestui hubungan Anne dengan Damar. Karena di saat mereka bertemu rasanya mereka memiliki kecocokan. Kok? Senyum. Anne memasang wajah cemberut. Anne tak menyukai reaksi Arya seperti itu. Sampai kapanpun, Anne tak akan menyukai Damar. Damar bukan tipe idealnya. Tipe ideal Anne seperti Denise, kekasih sahabatnya. Namun, Anne tak ada niatan untuk merebut Denise dari Arya. Kamu itu cocok tahu sama Damar. Anne mencubit lengan atas Arya sebagai reaksi. Sedangkan, reaksi Arya setelah dicubit oleh Anne yaitu menjerit kesakitan. Belum beberapa menit, Damar menegur Arya dan Anne. Damar mau menanyakan sesuatu soal Denise, sahabatnya. Hampir berbulan-bulan Denise menghilang. Damar sudah menanyakan ke orang-orang terdekat Denise, tetapi mereka tak tahu sedikit pun. Seolah-olah Denise tak mau muncul di hadapan mereka sejak kasus itu. Ya, beberapa bulan yang lalu, keluarga Denise tertimpa masalah. Ayahnya dituduh menggelapkan uang perusahaan. Seluruh harta kekayaan keluarga Denise disita. Hingga sekarang pengadilan belum memutuskan perkara ini. Siapa yang salah maupun benar, pihak pengadilan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Arya, lo udah dapat kabar belum tentang Denise? Arya menggelengkan kepalanya. Arya menundukkan kepalanya. Hancur, hatinya hancur berkeping-keping. Air matanya mulai berjatuhan dari pelupuk. Semua kenangan bersama Denise terputar di benaknya. Arya tak tahu keadaan Denise sekarang. Apakah Denise baik-baik saja di sana? Apakah Denise sedang tersesat dengan pikirannya? Apakah Denise sedang membutuhkannya saat ini? Anne mencubit pinggang Damar hingga meninggalkan bekas. Sedangkan, Damar hanya bisa memekik. Seolah-olah, Damar tak mengerti perasaan Arya. Bagi Anne, tak seharusnya Damar menanyakan hal tersebut ke Arya, karena emosional Arya sedang tak karuan. Tatkala Arya menangis terseduh-seduh, dan tatkala Arya berusaha tersenyum walaupun rapuh. Kekurangan aku apa, Denise? Arya mengacak-ngacak rambutnya. Kekurangan aku apa, Denise? Arya mengacak-ngacak rambutnya. Anne memeluk Arya dari arah samping. Jangan bersedih lagi, ya, doakan aja, supaya Denise bisa kembali, ya. Arya mengangguk mengiyakan. Arya tak tahu, apakah Denise akan kembali atau tidak, namun, sejauh ini Arya berharap, ada keajaiban yang datang untuknya. Anne memeluk Arya dari arah samping.
Jangan bersedih lagi, ya, doakan aja, supaya Denis bisa kembali, ya. Arya mengangguk mengiyakan. Arya tak tahu, apakah Denis akan kembali atau tidak, namun, sejauh ini Arya berharap, ada keajaiban yang datang untuknya. Seluruh masjid mengumandangkan azan. Ayam jantan mulai berkokok di tempatnya. Sang mentari menyapa penghuni bumi melalui sinarnya. Burung-burung berkicau di batang pepohonan. Sambil menggoyangkan kepalanya, bunga-bunga melakukan pergerakan yang mengikuti semilir angin. Embun pada dedaunan mulai berjatuhan ke tanah. Aktivitas manusia mulai kembali. Arya tergesa-gesa. Saking tergesa-gesa, Arya menabrak seorang pria berbadan kekar dan tinggi. Arya mengamati dari bawah sampai atas pria tersebut. Seketika Arya kesulitan bernapas. Apakah ini sebuah mimpi? Apakah di hadapannya benar-benar Denis? Apakah ini hanya halusinasi semata-mata? Arya, sebut Denis. Denis terkejut bisa melihat gadis yang sangat dicintainya. Arya menundukkan kepalanya. Tanpa berlama-lama, Arya memeluk Denis dan melepaskan segala kerinduannya. Kamu kemana aja, sih? Aku kangen sama kamu. Denis membalas pelukan Arya, lalu berusaha menenangkan Arya. Denis tak mau Arya bersedih. Denis mau melihat raut wajah kebahagiaan Arya. Banyak sekali yang tidak bisa diceritakan oleh Denis. Denis menghilang karena satu alasan. Alasannya, Denis tak mau melibatkan Arya dalam masalahnya. Arya terlalu baik untuk disusahkan oleh orang lain. Maka dari itu, dia terpaksa untuk menghilang sementara. Selama dia menghilang, dia selalu mencari bukti tentang tuduhan papanya. Ya, Denis berhasil membersihkan nama papanya di pengadilan. Kamu jangan khawatir sama aku. Aku gak apa-apa. Oh iya, bagaimana kabar kamu? Tanya Denis penasaran. Aku baik-baik saja. Kalau kamu? Denis mengangguk mengiyakan. Arya melepas pelukannya diikuti oleh Denis. Kamu kemana aja? Aku cari kamu tahu. Kerinduannya mulai terbalaskan. Aku gak kemana-mana. Aku lagi membutuhkan waktu sendiri. Demi menyelesaikan masalah ayahku. Arya mengangguk paham. Sekarang masalah ayahku sudah usai. Aku mau menemui kamu lagi. Aku juga rindu sama kamu. Arya tersipu malu. Seketika pipinya dipenuhi blusing. Arti bahagia itu sangat sederhana bagi Arya. Hanya dengan seperti ini, Arya merasakan arti bahagia yang sesungguhnya. Begitu pula dengan Denis. Tuhan memang penyayang terhadap hambanya. Jika kedua insan itu sudah ditakdirkan berjodoh, Tuhan akan tetap mempertemukan mereka di dalam keadaan tak terduga. Kamu harus janji sama aku. Kamu gak akan pergi dari aku lagi, kan? Denis mengulurkan jari kelingkingnya. Arya mengeratkan jari kelingkingnya ke jari kelingking Denis. Mereka berdua tampak bahagia. Setelah berbulan-bulan tak bertemu sedikit pun. Akhirnya inilah kisah Arya. Arya berhasil melaluinya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu membuahkan kebahagiaan tak dapat dilontarkan oleh Arya. Arya tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.